Telah selesai kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, yaitu 3 landasan utama dari beragama, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bi adillatihi, dengan dalil-dalilnya. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah kita selesaikan, dan dapat kita ketahui bahwa apa yang dituliskan oleh Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Al-Wahhab adalah benar-benar akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang menyimpang daripadanya, karena murni berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap yang dikatakannya mesti liqaulillah wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan menukil dari pendapat para ulama as-salaf yang ma'ruf dengan mengikut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, untuk mengokohkan Al-Usul Ats-Tsalatsa, maka beliau juga menulis kitab namanya Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah yang isinya berkaitan dengan masalah tauhid dan juga masalah syirik. Jadi antara tauhid dan syirik ini tak boleh ada yang samar-samar. Sebab kalau ada yang samar-samar dan tidak terang, disinilah masuk syubhat dari syaitan, baik di kalangan jin maupun manusia. Jadi mereka dengan keyakinan bertauhid, tapi ternyata melakukan kesyirikan. Makanya antara tauhid dengan syirik ini harus batasnya jelas. Kalau tidak jadi kawasan sengketa. Nah, kalau sengketa apa ya dia? Baik kalau desa murus kan. Ya memanglah di daerah sengketa itu banyak terus. Di dalam beragama ada daerah sengketanya. Di dalam bernegara ada daerah sengketanya. Subhanallah. Antara batas negara juga mesti ada daerah-daerah sengketa yang dibuat entah sengaja oleh para penjajah atau tidak. Antara kita Malaysia ada sengketa, antara Vietnam dengan Thailand, Kamboja ada sengketa, antara kita dengan Australia ada sengketa, Timor Leste ada sengketa, Papua Nugini ada juga ya. Antara kita dengan kita banyak juga, Allah musta'an. Jadi daerah sengketa ini yang bikin kita berbantah terus. Menurut sebagian itu tauhid, menurut sebagian itu syirik. Nah, ini yang perlu dijelaskan supaya dengan kaedah-kaedah tersebut yang dibangun atas dalil dan hujjah dari kitab dan sunnah, mengikuti pemahaman as-salaf as-salih. Jadi kita tidak perlu bingung lagi. Ya, tidak perlu bingung lagi. Kalau tidak, sekarang tidak, masih Masya Allah orang-orang yang mungkin sebagian mengatakan orang jadi rujukan, orang hebat, tapi masih memberikan apresiasi kepada para atau kegiatan-kegiatan yang ada unsur-unsur kesyirikan atau minimal mengarah pada kesyirikan, seperti mengutuskan para wali yang mereka sebut wali. Dan disinilah Syekh insyaallah ingin menjelaskan masalah ini berkaitan dengan kaidah, 4 kaidah cuma tentang masalah tauhid dan syirik. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan qawaid itu jamak daripada kaidah, dan al-qaidah dalam bahasa Arab al-aslu allazi yatafarra'u minhu masailu katsirah, yaitu suatu pangkalan, suatu landasan yang darinya lahir bercabang banyak masalah.
Jadi tempat kembalinya. Maka disebut dengan, kalau masalah pangkalan data misalnya, qaidatul bayanat, di mana untuk mencari data kembali ke situ akan ditemukan. Nah, dan dengan kaidah ini pula banyak masalah-masalah akan jelas hukumnya bagi kita. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti semua tulisan-tulisan beliau dan juga tulisan para ulama selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita pun sangat dianjurkan untuk selalu memulai segala sesuatu dengan bismillah. Kalau kita mau berangkat dengan bismillah, saya berangkat. Kalau kita mau belajar, bismillah, saya belajar. Untuk mau tidur, bismillah, saya tidur. Jadi semuanya dengan bismillah. Karena apa? Karena bismillah itu membawakan keberkahan. Bismillah itu membawa keberhasilan dan kesuksesan. Karena kita tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh serta berlindung sesungguhnya kepadanya saja. Jadi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'anul Karim yang merupakan buku petunjuk bagi al-alamin dimulai dengan setiap suratnya dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Demikian pula Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam surat-suratnya selalu memulai dengan bismillah. Maka inilah diikuti oleh para ulama kita, selalu memulai dengan bismillah. Karena Nabi katakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa ajzam. Segala sesuatu yang penting itu kalau tidak dimulai dengan bismillah dia akan terputus. Para ulama menyebutkan makna terputus ini banyak. Terputus keberkahannya, terputus dari bantuan Allah Subhanahu wa taala, ya, terputus daripada kesempurnaan, atau terputus dari pahala. Dan kita pasti tidak mau hilang berkahnya. Ya, kita kadang-kadang sampai cari berkah ke tempat yang tidak berkah, kadang-kadang ngalep berkah ke tempat yang tidak berkah. Ini bismillah bawa keberkahan. Kita juga tak mau putus bantuan dari Allah SWT. Makanya ketika kita menutup pintu masuk rumah khusus malam hari, bismillah kita tutup, syaitan tak ikut masuk. Bismillah kita masuk, bismillah walajna, bismillah kharajna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Sebelum kita salam, syaitan tidak ikut masuk. Tapi kalau tidak bismillah masuk, berarti terputus pertolongan dari Allah daripada kita. Menutup makanan di malam hari dengan bismillah, menutup jendela dengan bismillah. Jadi semuanya dengan bismillah, sehingga syaitan syaitan tidak berani mengganggu dan masuk ke dalam rumah kita. Tidur pun kita dengan bismillah. Ma'asyiral kiram, bismillah dan Allah adalah kalimat atau lafzul jalalah, ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung, yang kalau diminta dengan menyebut nama ini maka Allah akan segera kabulkan dan beri. Dan asal dari kalimatnya daripada al-uluhiyah. Disinilah kenapa tauhid uluhiyah itu menjadi tauhid yang paling utama. Tauhid yang paling utama. Ya, dan itulah tauhid yang didakwakan oleh para nabi dan rasul, yaitu alla ta'budu illallah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ilah itu adalah pintu masuk kepada tauhid. Makanya kalimat rabbu, salah satu nama Allah adalah rabb, ar-rabb, rabbul alamin. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi kalau hanya mengakui Allah sebagai Rabb saja, belum memasukkan kita kepada Islam. Makanya tidak ada ulama yang berani mengganti kalimat Allah dalam syahadat.
Ya, la rabba, la rabba illallah, sah syahadatnya. Ini sebagian ahli bidah mengatakan antara Rabb dengan ilah itu sama. Maka kita kata kalau kalian bilang memang sama, coba ganti syahadat asyhadu alla rabba illallah, sah syahadatnya. Nah, kalau tidak sah berarti tidak sama maknanya. Ini orang ini kan mengingkari pembagian tauhid itu. Padahal pembagian tauhid itu ada sejak diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb yang memiliki alam semesta. Ini namanya mentauhidkan Allah dalam Rabb rububiyahnya. Ar-Rahmanir Rahim, asma dan sifatnya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid uluhiyahnya. Tidak ada tempat kami beribadah kecuali kepadamu. Tidak ada tempat kami meminta kecuali kepadamu. Jadi beribadah hak Allah, meminta hak kita pun kita kepada Allah sahaja. Lalu ada orang mengingkari, berarti percuma dia baca Al-Fatihah karena tidak paham. Lalu mereka mengingkari uluhiyah. Ini hanya dikarang-karang oleh Ibnu Taimiyah, diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wahabiyah. Berarti selama ini mereka tidak memahami makna Al-Fatihah. Padahal sering kirim Al-Fatihah. Cik ngirim pandai tapi isi tidak tentu. Jadi bahaya juga. Kirim Al-Fatihah. Ya, sampai kan ya. Payah lah bukti sampai ya. Tapi ada nyoba. Kalau tidak balik berarti sampai dunia. Kalau tidak balik berarti sampai. Iya tapi akhirnya sonono tidak balik sampai. Tidak logis. Sebab banyak yang tidak balik dia hilang. Kan ya? Tidak balik bang lu hilang. Tidak pernah tutup mengalami. Waktunya kayaknya sampainya ndaknya. Tanya ke pos lah bakitnya. Tidak pernah mengalami dan lain. Jadi kalau tidak balik berarti lah sampai turunnya. Adanya macam itu. Akal-akal orang awam kadang lagu-lagu jadi ya lebih buyainya tidak sampai ke adanya. Biasa suwe kalau tidak sampai kena baliang. Kalau baliang rogo, kalau tidak rogo kada dibuang di jalan. Jadi kaum muslimin muslimat yang mati Allah membuktikan sampainya yang tidak kini besok. Tapi yang jelas apa namanya, ada enggak Nabi mengirim-ngirim seperti itu? Masa enggak sorry? Ada enggak? Kian ke Hamzah cik, kian ke Khadijah cik, kan ada tak? Kalau itu enggak lo pernah kian ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu enggak buat dia orang cak-cak panggil dulu, enggak cuba dia orang rajin-rajin panggil. Apa dia ikutnya nan kuang-kuang rajin, nan kuang-kuang joleh itu kan itu. Jadi nan joleh wak tinggal ndak joleh wak itu masalahnya. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi Allah adalah lafz jalalah, dan istimewanya kalimat ini ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dikurangi hurufnya tetap punya makna. Sudah kita bahas ya. Ya walau dulu kita kan lalu pujo. Misalnya Allah berapa hurufnya? Alif, lam, ha. Dihilangkan alifnya menjadi lillah, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Dihilanglah syi'dah, lahu, baginya, lahul mulku wal hamdu. Dihilang je lam terakhir, huwa. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Ini kalimat ini adalah lafzul jalalah, yaitu ismullahi al-azam, yang kalau diminta dengannya Allah beri, dan bila minta pertolongan kepadanya Allah lindungi. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalimat Ar-Rahman ini meliputi seluruh makhluknya. Ar-Rahim khusus bagi orang-orang yang
beriman di akhirat. Wallahu musta'an. Kemudian Syekh melanjutkan, as'alullahal karim rabbal arsyil azim. Syekh membiasakan dalam setiap tulisannya, dalam setiap risalahnya, mendoakan dengan doa-doa yang bagus, doa-doa yang jami', doa-doa yang ringkas dan luas. As'alullahal karim, aku memohon kepada Allah yang maha pemurah, Rabbal arsyil azim, Rabb yang memiliki arasy yang besar. Al-azim di sini bisa menjadi sifat bagi arasy, karena arasy itu adalah azim. Arasy itu adalah makhluk Allah yang paling besar, lebih besar daripada langit dan bumi. Makhluk Allah yang paling besar adalah al-arsh, adalah arasy. Nah, dan makhluk Allah yang paling besar adalah arasy, dan Allah lebih besar dari arasy, lebih besar dari arasy. Maka ini yang membuat bingungnya ahlus syubhat, kalau seandainya Allah di atas arasy, yang biasanya singgasana lebih besar daripada raja, kan ya? Eko Allah di atas arasy, kena lah arasy pada nyonya, ya kan? Nah, makanya bilangnya mustahil. Apa dia mustahil? Apa dia mustahil? Nyo mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kalau kias Allah dengan makhluk itu tidak masuk ukuran dah, kan ya? Mengkiaskan Allah kepada makhluk berarti menghukum Allah dengan hukum makhluk. Apa hukumnya? Kan hukum dari Allah aja. Ia menghukum Allah dengan hukum makhluk. Yang berlaku bagi Allah bukan hukum alam. Yang dia katakan tadi, kalau seandainya arasy itu tempat duduknya, berarti arasy harus lebih besar daripadanya. Siapa itu? Yang arasy itu harus lebih besar daripadanya. Siapa itu? Yang singgasananya lebih besar pada dirinya. Siapa itu? Makhluk. Arasy tak arti tadi lah. Singgasana. Tahu singgasananya? Sampai duduk ajo. Sampai duduk ajo. Jadi tempat duduk raja. Nah, kadang padanya tuh kenek padanya. Kadang padanya ajo makhluk, ajo makhluk. Kalau Allah ajo makhluk, enggak, Allah bukan makhluk. Maka ketika mereka mengharuskan arasy singgasana, Allah lebih besar dari Allah, berarti ukurannya kemana buatnya? Ke makhluk. Berarti mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kias seperti ini namanya kiasun batil. Apa sebab? Membandingkan dua hal yang berbeda. Satu makhluk, satu al-khaliq. Makanya tidak masuk, tidak sesuai, tidak sanggam. Tidak sanggam. Jadi sebab itulah mereka menolak Allah di atas arasy. Togedek kias dan salah tadi sampai hati meninggalkan lebih dari 2000 dalil. Bocor dia, ya, gara-gara kias batil membatalkan lebih dari 2000 dalil. Ini apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Cuma tidak lanjut ini ada wa huwas samiul basir. Kalau seandainya Allah itu laisa kamitsli syai'un, tidak mungkin bersifat dengan sifat yang ada pada makhluk, yang sifatnya sama dengan nama sifat yang ada pada makhluk. Berarti tolak juga Allah mendengar, Allah melihat. Apa sebab? Tadi kan tuan-tuan menolak Allah di atas arasy karena takut menyerupai makhluk. Sekarang tolak juga lah mendengar, karena makhluk juga mendengar. Kenapa dia? Percaya tak mereka Allah mendengar? Kalau tak percaya lah payah dah tu. Tak bisa bubun yang tu lah. Percaya tak mereka Allah melihat?
Percaya, taib. Apa dia cahaya Allah melihat? Tidak cahaya Allah di atas aras. Berarti apa namanya, dualisme dalam menimbang, dalam menakar. Karena kalau antum katakan, oh enggak, Allah mendengar, tidak sama dengan pendengar makhluk, katakan itu juga Allah bersemayam di atas aras tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Walhamdulillah. Jadi kalau seandainya aras tidak menjadi tidak digunakan, berarti sia-sia Allah menciptakan aras. Masa raja punya singgasana, Allah yang raja di raja, yang maha raja, tidak boleh punya singgasana. Jelas ya? Ada aja tidak ada singgasana. Biasa, tidak sana. Itu yang logis. Setiap raja mesti ada singgasana. Setiap presiden ada istananya. Masa Allah tidak boleh punya singgasana? Iya, jujur sekali. Ada aja tidak ada singgasana. Di antara nama Allah adalah Al-Malik, yaitu raja. Maka secara logika sehat, Allah mesti punya singgasana. Jangan ya? Makanya Allah sebutkan dia punya singgasana. Tapi tidak di gunung. Namanya sia. Untuk apa tiara Rasul tidak digunakan? Diam di gudang aja. Jadi aras digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Istawa 'alal arsy. Istawa 'alal arsy. Allah istawa di atas aras. Makhluk terbesar tidak ada gunanya. Mustahil. Itu dia song-song aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, orang yang menafikan itu tidak punya penelitian yang teliti. Kan tidak sampai katira, sampai mereka meneliti katanya, tidak sah, hanya mereka di bawahnya membayang-bayangkan. Karena ya ibarat sebungkuk merindukan rembulan, terbayang-bayang aja dehnya. Sedangkan yang menyebut Allah di atas aras sampai ke situ. Sah, naam. Pertama Allah sendiri yang mengatakannya. Ar-Rahmanu 'alas tsumma stawa 'alal arsy tsumma stawa ilas sama. Yang kedua malaikat Jibril yang menyampaikannya bahwa Allah di atas aras. Sudah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga mengatakan Allah di atas aras, di atas langit ketujuh. Itu datang nang-nanggo. Nang-nanggo. Ndaklah pakai ayat, dah pakai pikirannya nyabui. Tuak temo kecil. Kena awak ada sosek pikiran kalian dunianya. Nia Nabi kalau kalian pegang tahu Al-Quran hadis tidak sosek, nia nang dosa sosek. Makanya al-mutakallimun banyak di antara mereka mengatakan bahwa mengimani zahir Al-Quran dan hadis kufur. Jadi dalam keyakinan banyak daripada mutakallimin, asyair mutakallimin, bahwa kita yang meyakini makna zahir Al-Quran, Allah beristiwa di atas aras, itu adalah kekufuran dalam keyakinan mereka. Apa sebab? Sebab mereka meyakini tanpa bukti, tanpa dalil. Kalau Allah di atas aras, mesti butuh pada aras. Jale, kemana kias dia? Ke makhluk juga. Baliknya kias ke makhluk juga. Sebab setiap raja yang di atas singgasana butuh pada singgasana itu. Buktinya kalau orang singgasananya ikut jatuh. Jale. Jadi mereka membayangkan kalau duduk di atas mesti butuh. Padahal asabui ke nang do. Sabonya bang di atas ndak butuh pada yang di bawah. Kan banyak bang di atas gini loh. Meteor jumlah dalam bentuk triliunan planet-planet itu. Banyak.
Lawe tu di hati tu tuan-tuan. Tak percaya mula kata awak. Lawe pun dah dibawa kali. Maka dia siko bawa abu aja sekenek. Di hati tu lapang-lapang, cuma tak ada. Iya. Tak ada kehidupan salah dia untuk awak situ. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT, triliunan kata ahli fisika di atas. Tanpa masing-masing membutuhkan pada yang lain. Langit di atas kita butuh pada yang di bawahnya? Tidak. Bagian mereka buat pula riwayat palsu dari Ali bin Abi Thalib. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Hadis palsu. Masa kalah 2.500 hadis lebih gara-gara hadis palsu yang satu itu. Itulah bertempelkan di motor gitu. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Cuma lucunya ada rombongan mereka dari Libanon waktu itu, Jamil Halim nomo, jadi saya rujukan lah si kor. Lucu kadang nyuruh. Jadi Allah wujud bila makan tangan kata je. Allah wujudun bila makan tangan kah? Allah kok kata je. Dia tahu ke siapa lah buat dia. Contoh-contoh awak baca Pancasila tu saya. Jadi di situ juga ada apa adanya. Sesi sufi jenis itu. Jadi Allah mawjudun bila makan tangan tetap je kata. Apa kau nunjuk kata itu? Sudah fitrah. Memang Allah tu ciptakan anggota tubuh kita, hati kita, pikiran kita menuju ke atas. Dek tangkau tadi ju. Hilang patut dek katuju. Kata langsung. Langsung meyakini dan ditakut-takuti. Kalau diyakini Allah di hati, oi, syirik ada ininya. Antu nenek-nenek kampung takut je kan. Tapi tetap jadi niatnya we yang jelu pokenan di hati nya. Nang konang nanti hati ndak apa dah sabu ini jangan lupa nan dak dapat tampek dak ada dah. Kan dia? Kenapa nak ini ndak ada nyabut jangan lupa ke udah nan ndak tampek ndak ada. Itu adalah dogma yang dipaksakan. Jadi kembali kepada al-arsh, Allah Rabbul Arsyil Azim. Jadi azim itu bisa diartikan arsy yang azim atau Allah yang Rabbul Arsh yang azim. Nah, sama sifat mah sama kan? Ya namanya sama, hakikatnya beda. Azimnya arsy terbatas, azimnya Allah tanpa batas. Nah, ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah yatawallaka, yaitu al-wali, dikatakan wali murid, wali desa, wali kota, apa saja? Mengurusi. Wali murid mengurusi murid. Jadi semoga Allah mengurusmu, urusanmu di dunia dan di akhirat. Apa maknanya? Allah yang menyelesaikan masalah kita. Allah yang menyelesaikan segala urusan kita. Kalau Allah yang ngurus, cepat selesai. Cepat selesainya. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal, anak-anaknya warisan tidak bisa apa no. Yang laki-laki dapat setengah dinar kita 3 juta kita awal. Yang perempuan dapat seperempat dinar. Seperempat dinar dapat sudah mati. Tempoh nak akan mati. Kalau ayah amuk menjadikan kalian uang paling kaya bisa. Nyanyi khalifah. Cuman ayah tidak ingin kalau kalian usah setelah ayah mati, tidak tahu gedek-deyan. Kau usah kalian tidak tahu gedek-deyan. Nyawang tua yang bayar zakat tidak halal, usah anak dah. Ini jadi penyebab usah anak tu. Jadi kau tangkau anak awak, dia mungkin tak zakat tidak halal wak ben kayaknya. Kau bengebut je kau jauh sekolah, cilok lagi tu tidak pada belajar, mungkin. Wallahu alam. Rezeki ben ada hal-hal yang buat di dalamnya dan seterusnya. Jadi Umar Aziz menyadari itu. Kalau ayah mau
kalian bisa saya jadikan orang paling kaya. Cuman ayah tidak ingin itu. Ayah ingin jamin seluruh rezeki yang ayah berikan pada kalian adalah pasti halalnya. Pasti halalnya. Tapi kalau kalian nanti saleh tapi miskin, ayah tidak takut. Karena Allah akan mengurus orang-orang saleh. Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya yang mengurusku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, dan Allah maha mengurus orang-orang saleh. Alhamdulillah. Ada anak-anak Umar bin Abdul Aziz mati kelaparan? Dah. Bahkan di antara mereka ada yang jadi orang kaya raya, berinfak mewakafkan kuda perang hampir 1000 ekor. 1000 iku infaknya kuda perang, tak kuda bendi. Banyak itu, banyak itu. Dari tadi ayahnya hanya meninggalkan hanya 3 juta pianya. Poiko peko dua bang. Kok kira kuku kok lainnya. Jadi, tapi subhanallah, dia yakin Allah akan mengurus. Makanya doa Syekh, semoga Allah mengurusmu di dunia dan di akhirat. Artinya Allah yang mudahkan urusan kita. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah jadikan kamu selalu diberkahi dimanapun kamu berada. Kalau Syekh doa awak, Syekh mendoakan awak, tidak Cina ada. Kadang apa namanya, ini menulis ketika masih hidup tu kan. Nah, berarti mudah-mudahan doa ini adalah bagian bagi kita. Aina ma kunta, semoga Allah memberkahi kamu dimanapun berada. Nah, iya, doa Ustaz. Makanya orang kadang-kadang pergi musafir jauh-jauh karena mengharapkan doa wali. Kadang wali tak apa-apa, kena ambil doa dah. Banyak wali-wali Syekh kadang, tapi subhanallah, karena cari berkah. Nah, berkah itu dari Allah SWT, maka diminta kepadanya. Maka beliau mengatakan wa ayyaj'alaka mubarakan. Allah yang menjadikan, bukan saya hanya mendoakan. Mumpung saya masih hidup, saya tuliskan. Nah, dan keberkahan itu subhanallah kaum muslimin dan muslimat, betul-betul terasa manfaatnya bagi kita. Orang yang diberkahi waktunya, tidak lama-lama banyak hasil dan karyanya. Sa'ad bin Mu'az, Masjid Sa'ad bin Mu'az ya? Iya enggak? Lama Islam. Lamanya Islam, enggak lama dah. Hidupnya dalam Islam sekitar 6 tahun atau 7 tahun ni saya. Tapi Masya Allah ketika meninggalnya bergetar aras. Allah. Bergetar aras. Jadi memang lama belum tentu lebih bagus. Tapi sebentar, tapi membuat aras bergetar. Jadi Imam Asy-Syafi'i tidak lama hidup, tapi awak selama hidup tidak tamat baca bukunya. Ilmunya Masya Allah bersambung sampai sekarang. Jadi keberkahan Allah berikan. Nah, kalau seandainya Allah berikan kita keberkahan ilmu, Masya Allah, yang sedikit saja bisa mengukir prestasi yang tidak sedikit. Wallahul musta'an. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan menjadikanmu di antara orang-orang yang bila diberi bersyukur, dan itu kebaikan. Wa idza tuliya sabar, apabila diuji sabar. Wa idza aznaba astaghfar, dan bila berdosa segera beristighfar. Fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah, karena yang 3 ini yaitu bila diberi nikmat sabar, syukur, dan bila diuji sabar, dan bila berdosa beristighfar. Ini adalah tanda orang bahagia. Tidak ada orang yang tidak dapat nikmat. Sahih? Ada yang tidak ada nikmat? Weh,
Semua kita dapat nikmat. Abu Qilabah al-Jarmi dipotong kedua kakinya, ya, dipotong tangannya karena penyakit. Tapi masya Allah, ketika di kemahnya di tepi laut masih bersyukur pada Allah SWT. Datang lewat seorang tentara karena mendengar doa bagaimana yang di dalam kemah tadi, bersyukur luar biasa pada Allah SWT. Dikiranya orang ini dalam nikmat yang luar biasa besarnya. Ketika dia masuk, assalamualaikum, ditengoknya kaki tangannya sudah buntung karena penyakit. Heran tentara tadi, saya dengar tadi Bapak luar biasa bersyukurnya, saya kira dalam kenikmatan yang besar. Ini dan di rumah dekat laut pula. Apa kata beliau? Saya masih diberikan lisan yang mau memuji Allah dan hati yang masih mengakui nikmat Allah. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Sebab tidak sedikit orang yang sehat walafiat, anggota tubuhnya sehat walafiat, keluarganya lancar rezekinya, tapi tidak bersyukur pada Allah SWT. Jelas ya? Jadi semua kita dalam kenikmatan. Jadi beliau belum merasa diuji tuh, masih merasa nikmat. Wa idza tuliya sabar. Dan apabila dia ini sabar, dan apabila berdosa istighfar. Kenapa? Orang bersyukur selalu ditambah. La in syakartum la azidannakum. Berarti kebaikan. Kalau rezeki bertambah tahu, lapang hati dah. Saya semakin diberi bertambah terus. Makanya semakin bersyukur kita menggunakan nikmat pada yang dicintai Allah SWT. Semakin ini. Mas waktu saya? Kenapa tidak begitu? Azan dulu nam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna hayya 'alas salam. La haula wala quwwata hayya 'alas salam. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. Asyhadu an la salatul qayyimah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Syekh mengatakan semoga Allah menjadikan kamu orang yang bila diberi selalu bersyukur. Karena memang syukur itu dituntut dari orang yang dapat nikmat. Dan orang yang mendapat nikmat bila bersyukur semakin merasa nikmat. Masya Allah. Apa syaratnya syukur? Syarat syukur itu satu, meyakini dalam hati bahwa itu nikmat semata-mata dari Allah.
Yang kedua, sering memuji orang yang Allah yang memberi nikmat. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat pada sesuatu yang diridai Allah. Nomor 1, nomor 2 sonangnya ya. Nomor 3 nampak ya. Menggunakan nikmat pada sesuatu yang Allah ridai. Sehingga banyak acara syukuran dengan rumah maksiat. Ya, bisa contohnya, ya peringatan kemerdekaan, nyo syukuran nomo, kan mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi banyak acara kemaksiatan, karena memang tidak paham makna syukur itu. Syukuran, walimah, syukuran juga kan, tapi ada juga unsur maksiat. Kesono sederhana aja tuan-tuan. Uang tino ndak cukup kain, nari dapat dok datuk, masuknya ndak. Weh, jangan pakai kamu dulu lah, pakai adik je lah, masuk ndak. Tapi datuk sukanya, itu lepas ya lah. Tidak masuk. Bayangkan ama awak nari misalnya, contohnya omong sama lewat tak? Atau nak gadi awak, tonton omong sama lewat, tak? Atau apa tonton nak gadi uang? Apa tonton nama uang? Apa tonton bini uang? Jadi sebenarnya secara disadat sangat bertentangan dengan kearifan lokal kita, sangat bertentangan, apalagi syariat. Maka aneh dan ajaib kalau kita kadang-kadang Pak Haji, kadang-kadang Ustadz pula, Ustazah, masih juga walimah pakai musik, pakai band, nyebab bandnya juga ya, nyebab band. Nah, lagu Islami lagunya. Bila Israel datang, Allah musta'an. Jadi Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, apalagi sampai malam hai. Sama tuan-tuan kalau lah malam mau berkumpul, ada nelo dah lah nelo dah. Cak sanjo, nanjale apa nombor gai Isa di mana roh? Di situ. Salat di situ. Tidak ada cerita. Jadi oleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, namanya syukuran. Bahkan lila birisle pulang haji ya mah mbah benjo. Jadi kalimat syukuran di dalam bahasa kita, pemahaman kita bergembira, kan ya? Bergembira. Enggak. Bersyukur itu definisinya adalah menggunakan nikmat untuk taat. Menggunakan nikmat itu untuk yang disukai oleh yang pemberi nikmat tadi. Senang, iya, tapi bahagia enggak. Jadi senangnya serajangnya, tapi bahagia enggak. Karena gersang. Karena Allah tak akan berikan kebahagiaan itu kecuali kepada yang diridainya. Mungkin senang mereka bergembira, iya gembira, tapi bahagia enggak ada yang bahagia karena tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga bila diberi ujian, sabar, karena sabar itu juga tidak berbatas pahalanya. Makanya sabar tanpa batas, karena pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sabar itu juga bukan mudah. Apa dia melawannya ke pemerintahannya? Tidak adil. Kalau tidak adil punya Nabi. Kalau tidak adil pemerintah punya Nabi. Sabarnya itu keluar. Sabar. Oh, tidak adil apa pula sabarnya ya. Lah adilnya mau sabar. Kalau adil tidak sabar lah syukur ada weh. Kalau lah adil pemerintah tu sabarnya nomor lah. Weh. Syukur.
Kalau bini awak misalnya awak perintan kayaknya nangka 7 deknya ada itu sabar sama abangnya. Iya tiap satu pasuanan balik galang nih ya. Sabar dan nih, sabar nama. Enggak sabar nama. Bilanya sabar, bila enggak pernah boleh. Perintah tahu itu. Pemberian enggak boleh. Itu nama sabar. Nah, itu lisan sabar abang nanya. Apa itu? Yang kena uji tahu ini. Yang sabar itu ketika diuji. Ya, dan orang mukmin dapat dua-duanya. Makanya Nabi katakan, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kallahu khair. Sungguh menakjubkan orang-orang beriman itu seluruh amalannya adalah kebaikan. Idza asabathu sarra'u syakar. Bila dia dapat hal yang menggembirakan, yakni nikmat, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Syukur itu lebih baik baginya. Wa idza asabahu darra'u sabar. Bila dia ditimpa yang mendatangkan mudarat, musibah, dia bersabar. Fakana khairan lah. Itu jadi baik baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Jadi munasabahlah Syekh ketika akan membahas masalah tauhid dan syirik ini, ya, memberikan kita doa sifat-sifat orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang beriman, orang yang beriman dan bertauhid itu paham sekali bahwasanya nikmat itu harus disyukuri. Yang namanya ujian itu harus diterima dengan ikhlas dan senang hati. Kemudian kita semua berdosa. Ini isyarat dari Syekh. Kalau berdosa jangan putus asa, karena tidak ada dosa yang membuat kita keluar dari Islam kecuali dosa syirik tadi. Makanya tidak ada cerita putus asa. Ini isyarat juga dari Syekh bahwa sesungguhnya kita tidak mudah mengeluarkan orang dari Islam. Kalau ada yang memfitnah Syekh dengan mudah mengkafirkan orang, yang hati kebencian memang suka bikin tuduhan. Ya, biasalah orang yang sudah benci suka menuduh yang bukan. Kan dia tiah wang wanci pasti nuduh yang bukan. Ndak nahu kan dia dodong deru nyuang pembenci. Makanya oleh sebab itu jangan membenci kecuali karena Allah. Karena membenci karena Allah tidak mau orang memfitnah. Nah, fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Yang tiga itu syukur, sabar, istighfar adalah tanda kebahagiaan seseorang. Kalau dosa, kosan bisa istighfar senia. Lapang enggak? Ibarat bautang, langsung dapat pemboyu. Senang enggak? Tidak sekedar pembayu dah dapat berapa bonus lah. Ya, tiap bautang tiba je piti tok ganti. Tidak lewat tuan-tuan. Bertambah lah. Itulah istighfar. Setiap berdosa lalu kita istighfar, dihapus dan ditulis pahala. Itu tidak lewat ya. Makanya jen sogan-sogan banyak beristighfar. Cak ada obeh dosa. Dosa. Masa tak dosa ikut lainnya dia tak tasu je nya kalau banyak bono dia tak tasu. Pasti ada dosa. Oleh sebab itu, maka Nabi alaihi wasallam mengajar kepada kita setiap hari banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh subhanallah selalu memulai dengan doa supaya ini juga salah satu uslub, salah satu kiat untuk menarik perhatian orang yang belajar pada kita doakan. Nah, makanya para khatib, para ceramah selalu mengatakan rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita bersama. Karena doa itu pasti awak amin ya, semoga yang di sini semuanya masuk surga, amin. Sakleh orang-orang. Kalau sabuk ini semoga risiko hancur sudah. Auzubillah. Enggak. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan. Ayo silakan.
kalim iya, masya Allah tabarakallah. Itu memang kalimat itu sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam, sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam ketika seseorang lewat jenazah di depannya, maka Nabi katakan tuba lahu. Nah, lalu dengan dasar hadis itu banyak orang yang mengajak mengucapkan itu pula. Nah, pertanyaannya sekarang, kan itu pemahaman, kan orang memahaminya dari hadis itu seperti itu. Sekarang kita melihat pula bagaimana para sahabat memahami, atau Nabi sendiri alaihissalatu wassalam. Apakah setiap melepas jenazah, Nabi pernah melepas jenazahnya? Tidak pernah, tidak ada orang mati zaman Nabi. Lain. Ada tak diriwayatkan Nabi alaihissalatu wassalam setiap selesai salat jenazah misalnya, lalu beliau mengatakan tuba lahu au tuba laha? Jelas? Sebab hadis tadi sampai ke Nabi, sampai ke para sahabat. Sah? Nah, sekarang paham tak mereka ketika mendengar hadis itu? Nah, ketika sampai hadis tadi, nampak deknya Abu Hurairah meriwayatkan tadi bahwa Nabi lewat jenazah, lalu Nabi mengatakan tuba lahu. Nah, setiap melepas jenazah, apakah mereka melakukan seperti itu? Hah? Masa tidak sudah? Tapi berarti terjadi perbedaan pendapat antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi setiap melepas jenazah mengucapkan itu enggak? Nabi setiap melepas jenazah apa mengucapkan seperti itu? Hah? Enggak. Kita? Iya. Berarti ada enggak perbedaan pendapat antara kita dengan Nabi? Ada. Berarti para sahabat radhiyallahu anhu paham tak hadis itu? Paham juga. Apakah mereka merutinkan melakukan seperti itu? Hah? Juga tidak. Oleh sebab itu terjadi perbedaan pendapat, satu pihak Nabi dan para sahabat, satu pihak kita dengan sebagian umat. Wallahu alam. Maka tidak dianjurkan untuk bersama-sama mengucapkan itu, karena Nabi tidak selalu melakukan hal seperti itu. Sama juga dengan menanamkan pelepah kurma. Ini kan hadis sahih, Nabi SAW marra biqabraini wa qala innahuma la yu'azzabani, keduanya diazab. Lalu Nabi SAW meminta pelepah kurma, lalu dibelah dua, satu ditanamkan di sini, satu. Kata Nabi alaihissalam, diharapkan nanti yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, diringankan siksanya selama ini belum kering. Pertanyaannya, hadis ini sampai ke Nabi? Ini nyawi rumah masa tidak sampai? Didengar oleh sahabat? Sampai ke sahabat? Alhamdulillah. Pertanyaannya, ada enggak Nabi setiap kuburan dibuatnya pelepah kurma? Kemudian ada enggak sahabat juga setiap buat kuburan dibuat pelepah kurma? Atau tanaman-tanaman yang ini? Ternyata tidak. Sekarang terjadi lagi perbedaan pendapat dalam memahami hadis ini antara kita dengan Nabi di satu pihak bersama para sahabat, dan kita dengan para sobat. Kira-kira mereka paham atau tidak? Paham. Kalau kita paham juga, cuman beda pemahaman. Rela enggak antum berbeda pemahaman dengan Nabi dan para sahabat? Oleh sebab itu, wallahu alam, ini adalah waqi'atu ainin, sesuatu yang sifatnya spesifik Nabi saja. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai amalan umum. Nah, tapi kalau seandainya antum dalam sigat artinya doa, artinya dalam doa antum baca itu
tidak ada masalah. Misalnya ya Allah tubalahu atau tubalaha, tidak apa, tapi dijadikan sebagai suatu yang sifatnya ritual, ya sesuatu yang sifatnya formal, yang diajak orang mengucapkan bersama-sama. Saya tidak menemukannya dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan juga asar dari sahabat. Jadi kalau seandainya tidak, ya wallahu alam kita tidak melakukan secara rutin. Itu yang saya ketahui. Kalau tuan-tuan ketemukan nanti ternyata zaman Nabi rutin dilakukan, zaman sahabat ada rutin dilakukan, ya saya angkat tangan, saya akan buat nanti. Ada waswa? Kalau waswa betul dan jangan bakhil lah sabun kan. Tapi dia sabun pendapat ulama. Kalau pendapat ulama telah sabun dari rumahnya. Ada yang merutinkan itu. Ada dia. Mulai dari sahabat anda tidak apal, tapi tabiin sudah ada. Ya, yang mengatakan melaksanakan itu ada dari perbedaan pendapat. Ya, yang tidaklah sampai ada perbedaan pendapat ulama. Tapi kita sudah punya tadi Nabi dan para sahabatnya tidak merutinkan itu. Ibaratnya kalau ada pendapat Nabi para sahabat dengan Imam Syafi'i mana ada lun? Sepakatnya sahabat meninggalkan, tapi Imam Syafi'i mengatakan disyariatkan. Mana ada lun? Para sahabat. Kecuali mereka ikhtilaf dalam masalah itu, dan bila mereka ikhtilaf kembali lagi kepada dalil. Wallahu taala alam. Jadi ana berpendapat tidak dilakukan secara seremonial, formal dan ritual. Tapi kalau seandainya dibaca doa, kita mendoakan orang tua kita, mendoakan orang meninggal dengan menyebut itu tubalahu, insyaallah tidak apa-apa, sigot doa. Wallahu taala alam. Baik. Apa dia mau condor, tak rela condor. Rela tak rela, tak apa je itu. Itulah ilmu yang saya ketahui kan. Rela condornya. Silakan. Aduh, kadang menepas jenazah awak sendiri mengalami kesaksian awak tentang perangai mayat semasa hidup. Ada menyebut adakah mayat berperangai baik sama-sama. Adakah yang berperangai baik sampai 2 kali. Jadi kesaksian itu menurut Islam apa hukum Ustaz? Mengotor kadang ada mengalami untuk Allah ini bukan awak mengaji buku, tak elok Allah sesuai. Tapi awak tapas banyak ikut hidup baik sama-sama. Tapaso ya. Apa hukum Islam? Ya waktu dia mati dia masalah bagi duit lah. Ni kan itu dia masalah kadang. Jadi kadang-kadang uang tu ndak elok, tapi terpaksa je diberi pengakuan nak lebih bahagia je keluarga kan dia. Makanya sahabat izin buat masalah je ke uang setelah mati awak. Jadi elok lah mati nak. Jadi balik sama dengan tadi. Pertama, memang dalam hadis sebut al-muslimuna awal mu'minuna syuhada'ullah. Orang-orang beriman itu saksi-saksi Allah di atas permukaan bumi. Bila ada seseorang meninggal lalu disaksikan sebagai orang yang baik oleh 40 orang, insya Allah orangnya baik, sah. Balik kan tadi lihat. Hadis ini sampai ke nabinya? Tidak sampai ke nabi. Inyo nyabuk rumah. Indah hadis dan bocong cakap sampai ke nabinya. Hadis sahih tu mah. Iya nabi nyawi orang beriman tu saksi Allah. Jadi kalau mereka menyaksikan orang tu baik, berarti baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahamnya? Itu hadis Nabi sahih, berarti sampai hadis juga nabinya. Alhamdulillah. Kalau sahih ucapan den, sahih zaiden, sampai juga den kan? Baik. Sampai ke sahabat hadis itu. Entah juga ya, engkau kuntan mau ndak pejana. Itu di mana dapat sampai ke awak kalau ndak sampai ke sahabat? Indah. Kalau ndak tentu hadis tu dari sahabat seorang juga bisa sampai hadis ke awak.
Kalau sampai berarti hadis palsu dia. Nah, nyalah hadis tak palsu, hadis sahih tadi mah. Nah, berarti sahabat satu deh hadis tunya, ya. Lain. Nah, kini pertanyaannya. Pernah saat Nabi, Nabi sama Nabi ada orang mati? Lain. Banyak ya. Nabi pernah menyelenggarakan tak jumpa narah? Lain. Taib. Lain pernah Nabi nyabuin kepada sahabat, ekonomatika baik atau tidak? Baik. Ada? Tak tahu, mantap, tak ada orang. Taib. Nah, jadi bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi alaihissalam. Bukan minta pengakuan orang, tapi pengakuan secara ini. Nya Allah Ta'ala tak perlu sabun kayaknya orang tadur nya. Ya. Ketika awak pergi ke orang takziah, ke orang meninggal tu, dan pasti dalam hati, uang saya lo ikut, sah? Abang? Uang saya lo ikut, syekh, saya lo ikut, bagaimana saya lo ikut. Jadi macam itu, saudara. Ladu sampai puluhan menyaksikan seperti itu, berarti memang elok uang. Jalannya, bukan maknanya protokolnya elok uang, eloknya, elok uang, elok uang. Tapi anda tak masuk dari itu. Nyabi mandang kawan sawi endaknya, nyabi mandang kawan. Ndak itu maksudnya. Apa sebab sawi ndak itu maksudnya? Nabi tak pernah mengumumkan di masyarakat seperti itu. Wafat misalnya Hamzah di perang Uhud, sahabat dia, kalian saksikan Hamzah baik, baik mau sama, itunya enggak. Sebanyak itu orang yang meninggal zaman Nabi, dan sebanyak itu orang meninggal zaman sahabat, enggak pula wasu mereka melakukan itu. Tapi ada ulama belakangan yang menjadikan itu dasar untuk meminta pengakuan orang yang hadir. Berarti terjadi lagi perbedaan pendapat antara Nabi dengan antara Nabi dan para sahabat di satu pihak, dengan sebagian ulama di kalangan mutaakhirin di kalangan umat Islam. Nah, mana ada lun? Mana ada lun? Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi beliau lebih paham dengan hadisnya. Para sahabat lebih paham dengan hadis Nabi. Ternyata bukan itu prakteknya. Jadi hadis Nabi itu kan tidak soci judanya. Iya, tidak ada soci. Itu tentu dah macam itu. Ini sabu ini. Hadis Nabi tidak ciknya, ucapannya hadis juanya. Jadi kalau ucapannya jauh macam itu, beliau amalkan menurut awak juanya. Makanya ada kaedah. Ya, ada kaedah yang mengatakan untuk menolak bid'ah itu, yaitu segala sesuatu kullu masyru'in fi aslihi la yaqtadi an yakuna masyru'an fi wasfihi. Segala sesuatu yang secara asal disyariatkan tidak mesti sifatnya juga disyariatkan. Apa maknanya? Menyaksikan orang itu baik kan disyariatkan, tapi melakukan dengan sifat tertentu seperti tadi itu tidak disyariatkan. Coba dalilnya enggak ada. Pahamnya? Ulang lihat. Kalau menyaksikan seseorang yang mati itu sebagai orang baik, disyariatkan enggak? Disyariatkan. Misalnya wasuan dia bangka, siapa meninggal bang? Amat de uang saya lo itu ya bang ya nya. Copek matinya. Jika tang amin mana nanti. Nah, misalnya tu datanglah bang, Iwan. Deh awak nak mau jininya sedianya kan, misal dan seterusnya, boleh mengatakan itu, boleh. Tapi ambo sebagai protokol, ya para kaum muslimin, amat orang baik atau tidak hanya, dah ada tolaknya beda lah, kan ya? Keadilan orang betul buat jenis dah luran, tak je kan sabu indah elok dia pasti elok jenis dia. Jalan. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Ndak lo sodo palsu dah bang. Ada yang asli, tapi amaliyah itu tuh bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Apa bukti? Nabi tak pernah buat dia lah. Nyenyon mengucapkan, berarti bukan itu yang dia maksudkan. Bukan itu yang dia maksudkan. Dan sepakat pula sahabatnya tidak melakukan itu.
Tapi mereka menyaksikan orang baik ada nggak? Banyak. Ya, mereka ini orang baik ya Rasulullah, ada. Tapi kalau dengan Nabi mengatakan, kaum muslimin, nah misalnya kan meninggal siapa? Misalnya tadi Hamzah ya, nah, meninggal Mus'ab bin Umair, kan di masa Nabi meninggal, Sa'ad bin Mu'az meninggal. Adanya Nabi menelpon saudara-saudara, saudara kita ini orang baik, baik 3 kali lur kan? Jadi itu tubalahu ada? Nah, jadi berarti ini tambahan. Makanya setiap bid'ah itu selalu dengan menambah-nambah dari yang ada dalam dalil. Dalil hanya mengatakan disaksikan oleh orang beriman, sah. Sedangkan pengamalannya ditambah dengan mengumumkan tadi. Jadi ada tambahan pada sifat dan bentuknya. Dan itu wallahu alam berbeda dengan yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam. Nah, banyak uang mati juga leh. Tentang fenomena yang terjadi sebagai masalah kaum muslimin kan. Dan pernah baca pendapat ulama. Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Azuziyah. Iya. Ibnu Taimiyah. Bosorinya mengirim Al-Fatihah itu sampai kepada semayatnya. Pernah baca. Iya. Pernah salat Ibnu Taimiyah Rasulullah. Saya Ibnu Taimiyah. Jadi pendapat itu memang kuat Ustaz Abdul Rahman. Baik. Mungkin ambo perbaiki persoalannya bukan mengirim Al-Fatihah, mengirim pahala membaca Al-Quran. Nah, mengirim pahala membaca Al-Quran, bukan hanya Al-Fatihah. Apakah sampai atau tidak? Maka wallahu alam, ini masalah memang khilaf qadim di antara para ulama. Sebab ada di antara amalan-amalan yang dilakukan orang hidup untuk orang mati diterima dalam syariat. Misal bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Boleh tak? Boleh. Atau orang tua kita berhutang puasa lalu meninggal, lalu kita ganti puasanya. Boleh atau enggak? Boleh enggak? Apa nak tentu? Ada boleh alai mantap juga. Boleh, ada hadisnya. Kemudian orang tua awak alun haji. Padahalnya dulu lah wajib haji saudara. Tapi dia lalai, masuk antrian 30 tahun dah jadi dah apik dah. Sepas kalau apanya, kuatanya mati pula inya. Maka wak haji ni nya. Nyawa lawan haji. Wak kantin kursinya, wak haji atas namanya. Nyala wajibnya haji. Soalnya dulu kalau waktu alun antri lah ada apa dulu tu nanti lo mau 40 dah lo dah. Misal kan, nyawa dulu kan tak alun 40 dah tabur haji dua dah nya. Banyak je buat dosa sudah ditulis. Jadi hasil boleh majin orang tua? Boleh. Atau keluarga yang lain? Boleh. Bahkan orang lain? Boleh. Jelas? Dan seterusnya. Sekarang boleh tak misalnya semua amalan yang kita kerjakan lalu pahalanya kita hadiahkan untuk orang yang sudah mendahului, karena sebagian boleh tadi oleh Nabi SAW. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat pula. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan tidak ada manfaat bagi seseorang dari amalan orang hidup untuk orang yang sudah mati kecuali doa. Dan amalan-amalan yang ada dalilnya. Amalan yang ada dalil yang mengecualikan. Dasar mereka apa? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari yang dia kerjakan. Dan ini berlaku untuk seluruh amal. Terus puasa tadi boleh, ada dalilnya.
Jadi semua yang ada dalil pengecualian. Ibaratnya hukum umum, ya kan ada secara umum berlaku. Misalnya semua warga negara wajib bayar pajak bumi dan bangunan, ya. Lalu datang misalnya apa nomo amnesti itu gimana nomo ya dari presiden, jelas nyenyo nama wajibkan, nyenyo nama larang kan, sah kan ya, kan haknya dong. Lalu dibuat pengecualian deh, kecuali Ustadz Dasman, dah jelas berarti Ustadz Dasman wajib lah enggak dikecualikan dari aturan umum tadi. Terus saudara nama Dasman enggak, Ustadz Dasman wa mujalai kan ya, mereka ngaku lo ada lo Ustadz lain nama Dasman masuk enggak, jelas ini dalil mereka. Jadi yang dikecualikan yang ada aturan khusus. Haji ada pengecualian, hadisnya ada. Sedekah ada dalilnya, jelas. Kemudian puasa ada, jelas. Nah, sedangkan baca Quran ada enggak dalilnya? Nabi SAW dalam 3 bentuk hadisnya. 1, beliau ucapkan baca Quran hadiahkan untuk orang mati. Alhamdulillah tidak ada dalil secara ucapan beliau, sah. Kemudian atau Nabi SAW ketika meninggal, salah seorang sahabatnya atau kerabatnya, kan ada bini meninggal mah, sah. Nah itu dua-dua maunya nangnya dua-duanya berdoa 3 malam misalnya, baca Al-Quran, hadian pahala untuk Khadijah, boleh dibuat ada buat nah, berarti dari ucapannya tidak ada, dari perbuatannya tidak ada, berarti sudah 2 jenis hadis ucapan, hadis perbuatan. Tengok lagi hadis takriri, yaitu takrir Nabi terhadap perbuatan itu. Ada enggak sahabat walaupun hanya 1 orang yang melakukan itu dan Nabi diamkan? Diam Nabi lah saruh, diamnya Nabi asal. Sebab apa? Nabi tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Haram bagi Nabi mendiamkan kemungkaran. Setiap amalan sahabat wajib diketahui oleh Nabi, karena kalau Nabi tidak hadir, wahyu datang atau sahabat melapor. Tidak ada satupun masalah syar'i di zaman itu kecuali ilmunya sampai ke Nabi SAW dengan wahyu turun atau Jibril datang atau sahabat yang melaporkan. Tidak ada masalah syar'i zaman Nabi. Jadi tidak perlu ada sahabat yang menghadiahkan pahala pula. Berarti termasuk dah dalam pengecualian tadi. Masuk tak? Tidak masuk. Ini pendapat jumhur. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah, mengatakan sampai. Cuman yang lucunya mereka alasannya qiyas. Karena ibadat kan secara jenisnya, ibadah badaniyah juga. Karena baca Quran kan energi badan, haji ibadah badaniyah, puasa ibadah badaniyah. Kenapa itu boleh, ini enggak? Jelas? Nah, jadi menurut Amba lucu, sebab Imam Ahmad termasuk yang mengatakan tak boleh ada qiyas dalam ibadah. Engkau jadi qiyas karena ibadahnya. Wallahu alam ya. Awak badu kepala je Imam Ahmad, kau ya polanya tak tolak dah. Cuman suruhnya wadunya je Abu Hanifah, wadunya je Imam Syafi'i, wadu je Imam Malik. Mana bagak-agak? Bertiga orang tu. Woi. 3 lancik kan. Tambah Nabi sahabat dulu. Kalau dia tak maaf dah, tak talon malah Imam Ahmad dah. Makun. Tak talon ni 1 juta hadis hafal deh. Awak 1 juta pian apa lawannya? Hanya 1 juta hadis. Tak talon lawan dah. Cuman
dengan dalil, kita katakan wallahu alam, ini wallahu alam termasuk zallah, yaitu tergelincirnya seorang alim. Wallahu alam. Mungkin kamu terlalu keras bahasanya, atau setidaknya anggaplah perbedaan pendapat dengan ulama yang lain. Sebentar. Jadi jadiin dulu, lu sudah lah. Kalau sudah apa lo jadiin. Nah, nanti lo ada lo selesai lah. Nah, jadi oleh sebab itu wallahu alam termasuk Syekhul Islam. Apa? Hah? Udah apa aja tetap paham. Gua sudah hilai ya musikan. Termasuk apa namanya sampai di mana tadi? Sekarang maksud ana kan apa namanya para ulama jumhur mengatakan tidak sampai, artinya tidak disyariatkan, artinya tidak sampai. Nah, jadi tidak disyariatkan. Imam Ahmad mengatakan disyariatkan dengan alasan kias, karena ini sama-sama ibadah sejenis. Kenapa tidak sampai? Karena dibolehkan. Padahal beliau sendiri dasar asalnya mazhab Imam Ahmad tidak memakai kias dalam masalah ibadah. Kau dipakai sih kau dah. Berarti menurut awak salah tak kira-kira? Payahnya orang sih. Tapi apa boleh buat? Kita tidak dengan kalau seandainya tidak ada Nabi, tidak ada sahabat, tidak ada imam yang lain, tidak tahu lah wajib. Mualuan ada sah. Tapi karena imam yang lain mengatakan ini tidak disyariatkan, wallahu alam, ana lebih cenderung kepada pendapat yang ramai tadi, karena memang didukung oleh amalnya Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi amal Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita khusus hanya dengan yang dikecualikan dengan dalil. Sebab nanti kalau dikecualikan dasman-dasman yang lain, nanti setelah diperiksa jadi temuan. Kalian tidak ngerti abolisi itu ada dasman, misalnya amnesti itu ada dasmannya. Apa yang kalian bawa lain guys? Tidak sah. Jelas. Nah, yang kedua nih yang lebih penting. Imam Ahmad rahimahullah kemudian juga diperkuat oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid Ibnu Qayyim seperti Abang Sabit, tapi mereka menguatkan pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini dengan alasan-alasan mereka sebutkan. Nah, dengan alasan-alasan yang mereka sebutkan secara logis sangat kuat, tapi secara praktis tidak kuat. Paham? Secara ilmu logikanya masuk, tapi secara kenyataan di lapangan tidak masuk. Paham? Alhamdulillah, karena kan uang mati kan tidak zaman awak aja lah. Sejak zaman Nabi SAW tidak ada kenal amalan itu di kalangan Nabi dan para sahabat, kecuali yang dikecualikan tadi dengan dalil. Nah, oleh sebab itu maka mereka menguatkan. Cuman apakah maksud dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan sebelumnya Imam Ahmad dan yang murid-muridnya, yaitu dengan cara mengumpul uang 3 ai atau menuju ai, 40 ai, 1 ai, 1000 ai, haul, itu maksud Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah? Jangan dah habis. Jangan dah habis. Ndak itu maksud beliau-beliau dulu dah. Buktinya Imam Ahmad termasuk yang mengatakan berkumpul-kumpul ramai-ramai di rumah orang meninggal 3 hari pertama termasuk niyahah jahiliyah, termasuk dosa meratapi seperti gaya Makanya yang memakai berpijak pada pendapat Imam Ahmad untuk bikin kenduri 3 hari, mereka keliru di pelaksanaan. Kalau ini Imam Ahmad, woi tidak cari ekonomi maksud dondanya itu je no. Nutimiyah juga tidak itu yang dimaksudnya. Tentu bang mukaswinya, tak kena ngamak. Dan yang rahimahullah, ambil Quran, baca rumah atau musajid. Tolong motor mana sampai nama tu kanak baca misalnya nalai capek kalau Fatihah tadi tu ya, kalau capek
Kan tak perlu baru duduk dulu, nak baru ambil WhatsApp dah kan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladdallin. Tuang angkat tangan bang. Ya Allah. Tak pandai bahasa Arab, tak masalah. Jadikanlah pahala bacaan dan tadi kalau ikhlas, serahkan pada ibuku. Itu mukasih Ibnu Taimiyah. Itu mukasih Ibnu. Tapi kalau orang melakukannya dengan kenduri 3 hari, 7 hari, itulah dikutuk ada Imam Taimiyah, ada Imam Ahmad. Imam Tabawi bahasanya gak kois kata. Itu yang dilarang oleh mereka. Jadi banyak orang berpatokan pada pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, berdapat pada pendapat Imam Ahmad, tapi melakukan seperti yang tidak direstui oleh Imam Ahmad dan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Paham maknanya? Ya. Dikojong dengan alasan ucapan ambo sesuatu yang ambo tak suka, sesuatu yang ambo tak restu. Jadi Ahmad tak pernah kenduri dah. Paham? Yang ketiga catatan, tapi mungkin tak sodor ya. Uang nampaikan duri itu le ikhlasnya tak, le ikhlas bacanya tak. Kemudian yang membuatkan duri itu le ikhlas lainnya masanya. Dan pertanyakan, mohon maaf, dia pelaku masalahnya. Dia pelaku. Ya bang. Ya sebab dulu di malam penyisihan saya kena hadirnya. Biasa peserta penyisihan lebih banyak biasa. Kan? Di semifinal tambah uang, final semakin sekena. Tapi dalam acara kenduri tidak ada penyisihan sekena, semifinal mulai tambah, final lebih banyak peserta. Paham tentunya. Di penyisihan goreng-goreng ubi, goreng pisang, lobek. Wah. Nah, lah semifinal tu lah mulai ada sate. Ada final atau full full bobet kan. Alhamdulillah. Manong kaya ada kambing gitu. Nah, awak itu dah lah jadi kambing murah. Jadi itu muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak awak tonyong sebagian, lah ngaji apa ya keduri lah. Sabu ada uang ni. Kalau sabu ada uang lah Allah Taala apa ya? Woi, le Allah Taala apa ya? Tu kalau ndak Allah Taala beli bapa halo. Tidak boleh berpahala. Ini akan dihadiah dulu. Ini akan dihadiah dulu. Yang ketiga, non hadir atau le topik baca Quran. Lai. Ada topik ada ini tidak. Jadi banyak masalah. Nyala babuat hukuman yang tidak datang tidak memasyarakat. Sah? Tentu takut orang tak datang mau negara. Apalagi kau nancam boleh. Banyak di situ je nak kena dah. Dan pun aja kau nancamnya. Awas kalau mati tak berkubun soalnya. Dan sederhana sabuk jawabannya, awas sok kalau tak kubun dan cema lah main. Dan tak kena kubun tak kan maluan dan dah nyala mati. Nak kan malu hari duitnya. Mau mati tak ada maluan. Maluan nak kacau nak kena kubun. Ada mudarat bagi dia kecuali mati buruk dah ya, nauzubillah. Tapi kalau le husnul khatimah, kubun tak ada urusan dah. Nak tuan-tuan jadiin bangkai dan di situ tak ada masalah dah. Tuan-tuan kan kena koran doang. Kan ya? Warga misalnya kok mati di Tanjung Mutan misalnya, warga Tanjung Mutan tidak menguburkan seorang ustadznya. Elok tak tu? Pasti buah. Dicek kades siapa kades ini? Iya, tak pasti ngutuk orang saudara kat tuan-tuan. Ustaz dah sana sampai tidak ngubunnya. Dicece gara-gara belajar usul selasa sana, akhirnya mau jodoh usul selasa saudara. Mancak kita punya sampai. Jadi masalah. Jadi jin kau boleh, kau tak rancang malam air. Jadi kadang-kadang uang tak solat jemaah aman, bahkan uang tak solat aman, tapi tak wirid tak aman.
Padahal paling tinggi hukum sunatnya. Kalau tidak mau qaruh. Nah, karena hukum sunat. Sedangkan salat apa? Wajib. Orang tak salat tapi rajin yasinan, masya Allah hebat. Tak salat nah, tapi rajin wirid yasin. Dianggap hebat bermasyarakat. Awak nak 5 waktu kamu saji tapi tak yasinan, masuk dalam catatan. Kali ya? Walau sekikik-kikik lah ya, tapi dia ketika kenduri hadir tahu dia ada makan. Mantap tu. Awak nyumbang tahu tapi tak hadir yasin, dia ada tak elok, tak masyarakat. Aduh juru. Sekikik-kikik lah pak tu, tapi rajin kenduri. Tak pada berimpak lah, tapi rajin dianggap bermasyarakat. Awak asal ada permintaan sumbangan Bapak Ayu tahu kadang Bapak Ayu 1 tahun langsung kan. Anggap tak bermasyarakat sebab tak ikut tahlilan. Jadi masalahnya di situ kan, tapahaso masyarakat dua hadir. Kalau tapahaso lebih berpahala. Enggak. Nah, jadi mana kan dia diam tu. Dan wang macam itu juga. Soalnya tak ada kan ibu tapi takut tabuk doang. Kan ya? Takut kena sabit, kalau takut kena sabit lillah lah. Tak juga. Makanya wallahu alam, walaupun ada ulama berpendapat tapi pelaksanaannya tidak seperti yang kita kerjakan. Kalau tentu di Imam Ahmad macam itu buat wangi kawan. Nah, jadi bang ya, itu tu dan abang tanya sono gak tadinya kan, alhamdulillah dah terjawab. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.